Peristiwa tenggelamnya kapal motor penyeberangan Tunu Jaya Pratama bermula dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Saat itu sekitar pukul 22.26 waktu Indonesia Barat, kapal melakukan bongkar muat. Pukul 22.56 kapal kemudian berangkat dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali dengan membawa 53 penumpang, 12 anak buah kapal, dan 22 unit kendaraan. Sekitar pukul 23.20, kapal diperkirakan mengalami masalah dan kemudian hilang kontak dengan Balai Pengelola Transportasi Darat. Sampai akhirnya kapal dinyatakan tenggelam di perairan Selat Bali. Sebelum karam, sejumlah penumpang kemudian melompat dari atas kapal untuk menyelamatkan diri. Proses pencarian pun dilakukan. Beberapa penumpang akhirnya berhasil diselamatkan oleh nelayan yang kebetulan sedang melaut. Apa yang menyebabkan KMP Tunu Jaya Pratama bisa tenggelam? Kita temukan faktanya. Hari ini tim Fakta berkesempatan untuk ikut langsung dalam proses evakuasi bersama dengan tim gabungan. Kami sudah berada di titik kumpul yang letaknya tidak jauh dari Pelabuhan Ketapang, sekitar 20 menit dari Pelabuhan Ketapang, dan sebentar lagi kami akan menaiki kapal berjenis KAL 28 bersama dengan TNI Angkatan Laut untuk ikut dalam proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya. Kita temukan faktanya. Saat ini kami sudah berada di ruang anjungan, begitu. Di sini merupakan tempat kontrol kapal dan kita akan melihat seperti apa persiapannya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi dengan Komandan KAL Sembulungan, Kapten Laut Pelaut Rianto, Lanal Banyuwangi. Baik, Pak Rianto, saya Tanti dari Fakta TV One. Pak, mungkin ini bisa dijelaskan, kita kan sudah akan persiapan untuk berangkat ya. Betul. Kapal ini bisa dijelaskan seperti apa nanti skenario persiapannya evakuasi hari ini? Untuk skenario evakuasi saat ini, kita dari Pantai Dermaga Pantai Bum akan menuju ke koordinat titik kapal tenggelam. Habis itu kita akan menyisir ke arah utara melewati sisi timur, ya, sisi timur, sisi barat, Gilimanuk. Setelah itu kita akan mutar menuju ke tengah, daerah Ketapang. Dari Ketapang nanti kita akan ke selatan, kurang lebih kita akan berjalan 3 mil lah, 3 mil ke selatan. Habis itu kita akan balik ke titik Pantai Dermaga Pantai Bum. Oke. Kurang lebih dari titik kita saat ini menuju ke titik tenggelamnya kapal ini kurang lebih berapa jauhnya jaraknya? Jaraknya kalau di sini 3,5 mil, Mbak. Ini 3,5 mil, kita butuh waktu kira-kira ya 15 menit lah dari ke titik tenggelamnya kapal tersebut. Kalau kita lihat juga, ini cuaca air-air ini tidak menentu, tapi seperti apa kondisi cuaca sendiri di sekitaran perairan Selat Bali ini? Insya Allah kita berdoa, semoga kita melaksanakan SAR untuk hari ini. Cuaca juga baik, mendukung, mulai arus, gelombang, angin semuanya. Biar kita segera secepatnya untuk menemukan para korban khususnya. Pemirsa, sebentar lagi kapal akan berangkat. Kalau tadi dijelaskan juga kita akan menyisiri perairan Selat Bali dimulai dari titik kapal tenggelam sampai nanti kita menyusuri sekitaran perairan Selat Bali untuk melakukan pencarian terhadap korban-korban yang hilang. Kita temukan faktanya. Keselamatan keamanan sebenarnya. Ya, ini ya. Belum jam berapa ya Pak Umarnya? Ini alhamdulillah nih untuk pagi ini semoga kita tenang sampai sore nih Mbak. Iya. Banyak itu aja. Kalau yang selatan ini sudah kelihatan putih-putih sana itu. Oh itu kelihatannya bakal ini ya. Betul.
Cuacanya kan cuaca di sini tidak menentu. Terus arus di sini itu ada 2 arus, Mbak. Arus bawah sama arus atas itu berlainan. Terus banyak pusaran-pusaran juga di Selat Bali ini. Mulai dari Tabuan sampai Sembulungan sini itu banyak pusaran-pusaran ini, pusaran-pusaran air untuk Selat Bali khususnya. Itu menyulitkan proses pencarian, Pak? Betul, karena di saat kita mendekat, tiba-tiba pusaran itu dengan sendiri akan berputar. Gitu. Randu, silakan bawa pelasa. Oke, Pak Rianto, boleh ditunjukkan sebetulnya titik tenggelamnya kapal Tunu tadi dan kira-kira ini berada di kedalaman berapa, Pak? Untuk KM Tunu, kita 5 menit lagi akan nyampe. Kedalamannya 44 meter untuk kedalamannya. Untuk dasar sini berpasir untuk tempat titiknya KM Tunu ini. Untuk Selat Bali itu arusnya kuat. Terus untuk perputaran arusnya juga ada, semuanya. Berarti nahkoda untuk penyeberangan di sini aslinya sudah punya kualifikasi yang betul-betul. Satu lagi, Pak, mungkin itu kan tadi sudah diperlihatkan titik tenggelamnya kapal, tapi kalau titik dari penemuan korban-korban yang selama ini sudah ditemukan sepanjang proses evakuasi berlangsung, ini bisa ditunjukkan di mana saja titiknya, Pak? Untuk yang pertama di Pantai Cekik sini, Cekik di daerah Batu Licin sini, daerah Cekik. Ini kemarin 4 orang pertama kali ditemukan dari tim kita SAR, itu 4 orang. 4 orang selamat atau? 4 orang selamat. 4 orang selamat, pakai pelampung, pakai apa semuanya. Terus dini harinya ke selatan, karena arus saat itu ada perubahan ini, Mbak. Ada perubahan di daerah Banyu Biru negara sini. Nah, ini banyak korban-korbannya. Setelah mulai pagi siang banyak di kecamatan negara Jembrana sana, karena arus kuat dari utara. Semuanya ditemukan di Bali ya, Pak? Ya, semuanya karena arus dari utara ke selatan. Perputaran arusnya sangat kenceng, kemungkinan ya terbawa arus ke selatan. Ya, pemirsa, kita sudah mendekati titik kapal tenggelam. Kita akan coba melihat di bagian haluan ya, Pak. Boleh ditunjukkan tempatnya di mana? Kita akan lihat seperti apa proses pencarian di sana. Siap. Ya. Saat ini kita sudah berada di haluan, pemirsa, di haluan kapal. Disinilah tempat para tim kapal atau tim SAR di sini melihat atau mencari begitu ya korban-korban yang berada di sekitaran sini. Apakah ditemukan mungkin tanda-tanda dari korban yang ada? Ya, pemirsa, kalau bisa saya rasakan sekarang situasi terkini ini memang cuaca tampaknya sampai sejauh ini masih cukup cerah begitu ya, tapi kalau kita rasakan ombak ini cukup deras begitu dan terasa goyangan di kapal ini cukup terasa. Padahal kalau berdasarkan tadi saya berbincang dengan salah satu awak kapal menyatakan kalau ombak sekarang ini masih tergolong normal, sehingga memang bisa disimpulkan kalau arus di sekitaran perairan Selat Bali ini cukup kencang. Ya, pemirsa, kalau Anda bisa lihat di sana ada tampak 2 tower yang bersebelahan. Nah, di titik itulah, di lokasi itulah merupakan titik di mana KMP Tunu ini tenggelam seperti itu. Namun sayangnya kami tidak bisa untuk merapat ke sana, mengingat di sana kondisi ombak sudah sangat tinggi. Kalau tadi berdasarkan penuturan juga sudah sekitar 2,5 meter ombak yang berada di sana, sehingga kita tidak bisa untuk merapat karena alasan keamanan. Tapi kita akan tetap melakukan penyisiran di sepanjang garis yang tadi juga sudah direncanakan oleh tim SAR pada hari ini. Dari titik lokasi tenggelamnya kapal, para korban ini kebanyakan ditemukan cukup jauh, pemirsa, jaraknya di sekitar situ, yang mana ini sudah memasuki kawasan Jembrana ya.
di perairan Bali. Artinya ini cukup jauh jaraknya dari titik kapal tenggelam sampai para korban ini ditemukan. Tidak hanya korban-korban yang meninggal dunia, tapi juga banyak dari korban selamat ini ditemukan di sepanjang lokasi yang sama dan jarak yang tidak terlalu jauh di sana. Bersama kami saat ini sudah ada Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi, Bapak Letkol Muhammad Puji Santoso. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan apa saja kemudian metode pencarian yang dilakukan oleh tim? Baik, metode yang kita laksanakan, kita membuat sektor SAR. Jadi sektor SAR dari titik itu, kemudian saya buat perimeter sampai 5 nautical mile, 15 dan 15 nautical mile. Dengan pertimbangan penempatan unsur-unsur unit SAR-nya sesuai mempertimbangkan dimensi dari kapal. Kami melaksanakan pencarian dan pertolongan dari titik hilangnya KMP Tunu Pratama. Itu kita jadikan sebagai dasar datum yang nantinya akan kami kembangkan ke arah hanyutnya dari kemungkinan korban. Dari titik tersebut saya kembangkan ke arah selatan terutama karena arus dominan ke selatan. Arus cukup kencang ke selatan. Mengarah ke Bali ya? Mengarah ke Tenggara, betul. Mengarah ke Tenggara seperti yang kita ketahui kemarin ditemukan korban sebanyak 35 orang, 29 selamat dan 6 meninggal dunia. Baik, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Komandan atas waktunya. Terima kasih. Kapal motor penumpang atau KMP Tunu Jaya Pratama tenggelam di perairan Selat Bali sekitar 15 menit setelah berangkat dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk. Kapalnya diketahui sempat mengirim distress call atau panggilan darurat kepada petugas jaga karena terjadi kebocoran di mesin kapal. Dan kapal juga diketahui mengalami blackout atau mati listrik total sesaat sebelum tenggelam. Kapal ini diketahui membawa kurang lebih sekitar 65 orang di dalamnya, yakni awak kapal dan juga penumpang. Saat ini, pemirsa, merupakan hari ketiga evakuasi dan juga pencarian korban-korban yang hilang dari KMP Tunu Jaya Pratama ini. Dan kami tim Fakta berkesempatan untuk ikut langsung dalam proses evakuasi. Kami akan melakukan pencarian melalui pantauan udara bersama dengan Basarnas pada hari ini untuk mencari kurang lebih masih ada sekitar puluhan korban yang masih hilang. Selamat pagi, Pak Nanang. Ya, saya Tanti dari Fakta TV One. Pak, hari ini kita akan ikut dalam proses evakuasi ya. Ini sudah semuakah persiapannya? Ada yang harus kita gunakan mungkin peralatannya? Iya, kita menggunakan safety dengan life jacketnya dan juga headsetnya untuk kita bisa komunikasi di dalam. Oke, baik.
pada hari ini kita berfokus ke arah selatan, di mana memang perluasan area pencarian ke arah selatan. Saat ini kita melakukan pencarian di perairan selatan Jembrana hingga untuk di wilayah Banyuwangi itu di sekitar Alas Purwo, di perairan Alas Purwo. Kalau bisa dijelaskan juga seperti apa teknik dari pencarian menggunakan satelit udara pada Ya, kita menggunakan sebenarnya tidak hanya satu heli ya, ada 2 heli dari HRT 3606 Basarnas ini yang kita on board sekarang, dan juga sebelumnya juga sudah dilaksanakan pencarian menggunakan heli polisi ya, heli polisi tadi sudah dilaksanakan, dan kita memang membagi area agar pencarian itu lebih efektif. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan saya Tanti dari Fakta TV One. Kak. Selamat. Oh iya. Kak sama dengan Mbak siapa? Mulan. Mbak Mulan. Izin minta waktunya sebentar ya. Kak Slamet dan Mbak Mulan sedang menunggu keluarga juga? Istri. Oh, siapa Pak? Istri saya. Istri. Dengan ibu siapa namanya? Ibu Robiatul Adawi. Kalau boleh diceritakan kronologinya seperti apa sih pertama kali dengar kabar ini? Oh, pertama kali kronologinya begini. Jam 3 malam saya tunggu nggak ada kabar, nggak ada nelpon, nggak ada apa. Biasanya dia pasang status, pasang story. Nah, ini sampai jam 3 saya belum tidur, akhirnya kurang lebih mungkin setengah 4 saya ketiduran. Sampai pagi jam 7 saya dibangun sama anak saya, ditelepon. Dia menanyakan, ya kok ibunya belum datang, sudah jam segini. Oh, Mbak waktu itu posisi di Bali? Di Bali, dia mau ke sini. Mau ke saya kan, soalnya mau ke cucu-cucunya. Kok sampai harusnya jam 7 sampai, kok sampai jam 7, jam 8 kok belum sampai. Akhirnya saya telepon yang di rumah, kok belum datang, ditelepon juga nggak bisa. Masalahnya begini ya, ada kejadian semalam jam 00 berapa itu ada kejadian kapal begini. Naik kapal apa kurang tahu. Coba dikontrol ke pelabuhan. Nah, saya lari ke sini, saya konfirmasi kok banyak orang-orang di sini. Nah, saya tanyakan, memang ada kejadian kapalan udah? Ya, sampean siapa Mas? Saya istri saya kurang tahu ikut ini apa enggak, cuman naik travel Virgio mobilnya. Nah, setelah itu dia cerita, ya memang ada Virgio 3 unit di belakang sendiri. Saya tanyakan datanya, kok juga nggak ada. Saya tanda tanya, kok bisa nggak ada? Ya, tak didaftar, mungkin nggak ada manifestnya. Yang saya sesalkan itu pas naik travel itu saya lupa melihat plat nomornya. Ada nggak pihak travel yang memberikan informasi kepada Bapak dan Mbak? Ada. Saya tanyakan, tadi saya informasikan sama saudara siapa. Si supir itu namanya sama? Aziz. Dicek di manifest ada. Manifest Aziz ada, cuman Masih Aziznya belum ketemu juga. Saya minta tolong kepada semua pihak
tolong kepada semua pihak, kepada semua petugas, semua yang bertugas sekarang. Saya minta tolong, mudah-mudahan istri saya ketemu, itu saja yang saya minta. Saya juga mengerti kondisi di sini, cuaca, terus kondisi laut di sini juga ngerti. Kalau ada kendala atau berhenti dulu ya saya menyadari memang lautan dari Selat Bali ini memang tidak bisa diremehkan. Saya cuma berharap mudah-mudahan istri saya bisa ketemu. Tidak memikirkan apa itu, apa ini, bagaimanapun bentuknya istri saya, yang penting ada data ketemu. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan Mbak, kami ucapkan turut prihatin dan semoga segera mendapatkan kabar ya. Sama-sama. Ya pemirsa, di belakang saya ini merupakan kapal Tunu Pratama Jaya. Ini bukan merupakan kapal yang beberapa hari lalu tenggelam dan karam di perairan Selat Bali, tapi ini merupakan kapal yang kurang lebih sama ukurannya, desain kapalnya, dan lain sebagainya. Ini merupakan kapal yang sama karena ini juga merupakan kapal Tunu Pratama Jaya. Saya akan mencoba membawa Anda masuk untuk melihat seperti apa situasi atau gambarannya di dalam. Nah, di belakang saya ini merupakan area kargo begitu ya, tempat menampung mobil-mobil maupun truk yang akan dibawa menyeberang dari pelabuhan Ketapang menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Anda bisa lihat luasnya bagian kargo ini pemirsa. Kalau di kapal penyeberangan ini, KMP ini bisa membawa tidak hanya mobil tapi juga truk, karena batas atasnya ini adalah maksimal ketinggian sekitar 4,2 meter. Artinya bisa untuk membawa kendaraan atau truk dengan dimensi yang tinggi dan juga besar. Saya bisa gambarkan pada Anda seperti apa pemirsa situasi ketika terjadi kecelakaan yang menimpa kapal Tunu ini, yang mana dalam video yang beredar di berbagai media sosial, kalau di tempat inilah pemirsa tampak seperti apa kendaraan yang berada di dalam sini, kurang lebih jumlahnya sekitar 22 unit kendaraan ini oleng terbawa goncangan kapal begitu ya, mengingat pada saat itu kapal sudah oleng dan air pun juga masuk ke dalam sini. Merupakan bagian geladak pemirsa, tempat para penumpang beristirahat di sini. Ini bisa dilihat merupakan bagian dalam ruangan tempat para penumpang dapat duduk di dalam sini. Anda bisa bayangkan pemirsa seperti apa kondisi pada malam hari itu ketika di sini penuh oleh orang dan kemudian air ini masuk melalui jendela-jendela dan juga pintu, karena kalau tadi kita sempat berbincang dengan salah satu korban selamat, ia sampai terhempas oleh air padahal ia berada di dalam ruangan seperti ini, di dalam ruangan penumpang. Sementara di sini bisa kita lihat ini merupakan lemari tempat penyimpanan life jacket. Namun sayangnya kalau tadi disampaikan oleh salah satu korban begitu ya, tidak sempat penumpang yang ada di sini, para korban tidak sempat mengambil life jacket karena begitu cepatnya kapal ini tenggelam. Juga masih sama di ruang istirahat, namun di sini seperti ada bilik-bilik begitu tempat penumpang bisa beristirahat, tidur mungkin atau berbaring di dalam sini. Masih sama tempat penumpang ini bisa beristirahat di dalam sini, dan ini terlihat banyak ya jendela yang ada di sini. Artinya kalau air ini berhasil masuk ke dalam ruangan, Anda bisa bayangkan seperti apa tingginya air, kemudian dahsyatnya air yang masuk. Tidak lupa juga di sini ada life jacket atau jaket pelampung baik untuk orang dewasa atau anak-anak.
Sampai sejauh ini pemirsa masih ada 29 korban yang masih hilang dan masih terus berupaya untuk dicari dan dievakuasi. Kita juga masih akan terus berupaya untuk ikut serta dalam proses pencarian para korban ini. Dan memang kalau kita lihat di beberapa bagian kapal ini memang banyak juga peringatan yang menyatakan bahwa penumpang ini dilarang berada di area bawah sini, di area kargo maupun di dalam mobil ketika kapal sedang berlayar. Ini juga menjadi peringatan bagi kita semua untuk mematuhi begitu ya peraturan yang tersedia. Kita akan terus pemirsa mencari dan berupaya untuk menemukan para korban lainnya. Kita temukan faktanya. Ya pemirsa, hari ini saya sudah janjian dengan Pak Imron. Pak Imron ini merupakan salah satu korban selamat dari kapal Tunu Pratama Jaya yang kemarin beberapa hari lalu ini karam. Kalau Anda bisa lihat di belakang saya ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mendekat sama Pak Imron juga ya. Ini merupakan kapal Tunu Pratama Jaya juga. Memang ini bukan merupakan kapal yang kemarin tenggelam dan sampai saat ini hilang, masih belum ditemukan. Tapi kurang lebih ini merupakan kapal yang sama karena ini juga sama-sama merupakan kapal Tunu Pratama Jaya dan kurang lebih kalau saya bisa gambarkan seperti inilah gambaran kapal yang pada saat itu tenggelam di perairan atau Selat Bali. Betul ya Pak? Seperti ini kira-kira gambarannya Pak Imron? Ya, seperti ini. Seperti inilah ya kurang lebih. Oke, baik Pak Imron, mungkin kalau bisa kita mendengar cerita langsung dari Bapak pada saat itu seperti apa? Detik-detik awal kapal Tunu mau tenggelam itu Mbak ya, memang terasa sih goyangannya itu keras. Cuman dari goyangan ke kiri ke kanannya itu nggak seimbang, lebih berat ke kanannya. Cuman saya nggak ngira lah kalau bakalan terjadi mau tenggelam itu nggak bakalan saya itu. Habis itu ada dua kru kapal Tunu itu ke belakang, lihat kondisi di belakang saya ya. Di belakang yang mana Pak? Boleh kita sambil mendekat kali ya. Pada saat itu Pak Imron berada di mana? Di kayak ini mungkin depan ini ya. Saya posisinya di sana, yang di belakang sana. Saya kira kan cuman goyangan biasa kan, di tengah biasa goyang kan biasa. Cuman itu waktu kru itu balik lagi ke depan, dia kayak terburu-buru mungkin mau nginformasi para penumpang untuk pakai rompi pelampung itu, dia belum sempat, kapal udah kemasukan air dan di saat itulah saya itu terdorong air dari bawah ke atas. Jadi belum sempat saya itu pakai rompi apa itu Mbak, detik-detiknya itu tahu-taunya sudah ada di permukaan air laut saya itu jadi sempat sadar itu, loh itu kapal tadi kok tenggelam gitu. Cuman dari bawahnya ini ya yang nampak ini. Bawahnya. Bagian bawahnya saja yang nampak pada saat nampak, itu di laut. Bagian ininya, bawahnya aja. Pada saat itu yang Pak Imron ingat, air masuk dari mana Pak? Dari sebelah kanan pokoknya, kalau saya hadapnya kan pokoknya di sebelah kanan, enggak tahu itu arah dari barat ke timur, saya nggak tahu, pokoknya dari kanan lah. Bisa ditunjukkan mungkin pada saat itu kan Pak Imron posisinya ada di bagian atas itu ya Pak? Berarti dari boleh yang kita sana. sambil berjalan ke depan Pak? Oke. Pada saat itu posisi Pak Imron ada di bagian atas itu ya, di geladak ya? Iya, di bagian geladak atas sana. Geladak atas. Di kursi tengah-tengah saya itu. Oh, berarti di dalam kapal? Di dalam. Enggak di pinggir sini ya? Enggak di luar? Enggak. Oke, nah air itu seberapa pada saat itu Pak? Yang Pak Imron lihat? Besar sekali, yang kayak banjir baru datang tuh udah menghantam saya itu. 3 menit pun nggak ada, sekali masuk itu air langsung naik. Nah, pada saat sebelum terjadi sebelum air masuk, pada saat itu situasi kapal seperti apa sih Pak? Apakah oleng atau apa yang Bapak ya awalnya rasakan sih enggak sih, awalnya enggak tuh.
Cuman waktu kayak udah di tengah kayaknya ya, di tengah antara Ketapang sama Gilimanuk itu goyangannya kenceng sekali, nggak seperti biasa goyangan di tengah kayak tadi lah istilahnya. Saya balik lagi ini tadi nggak seperti itu. Oke, kalau untuk kondisinya pada saat itu cuaca seperti apa Pak memang? Cuaca cerah, cerah. Artinya tidak ada badai ya? Nggak ada. Nah, Tidak. pada saat kejadian ini kan kalau yang kita dengar beberapa menyatakan kalau ada kebocoran mesin. Nah, Bapak tahu nggak pada saat itu seperti apa kondisinya? Kalau masalah kebocoran mesin saya kurang tahu. Tahu-taunya itu air masuk dan lampu-lampu itu padam. Padam itu udah saya sadarnya itu udah di permukaan air lagi udah Mbak. Gitu. Tidak ada mungkin yang Pak Imron dengar atau tahu ada ledakan kah atau ada api kah muncul dari dalam kapal atau seperti kalau apa? Kalau api enggak ada Mbak, cuman suara brak. Mungkin salah satu truk atau muatan kendaraan yang digeladak itu bertumpukan mungkin ya. Habis itu udah air udah langsung masuk tuh udah. Gitu. Baru dengar suara itu kaget saya itu langsung penumpang berhamburan itu udah. Air masuk. Panik lah istilahnya gitu. Ada yang teriak-teriak, ayo keluar gitu juga. Cuman kan saya nggak begitu nggak begitu dengar karena ada suara kayak cerobongnya itu. Jadi sempet ayo keluar gitu. Nah, saya nengok orang udah berhamburan lah istilahnya gitu, berhamburan panik. Ada yang katanya ada yang sempat lompat juga dari kapal Pak? Kalau masalah itu saya kurang tahu ya, karena saya sendiri kan sadarnya itu ingatnya ada air masuk dari bawah itu naik ke atas menghantam badan saya itu aja. Terus taunya sadarnya itu saya itu udah di permukaan air laut. Pada saat itu ketika sudah berada di luar di permukaan air, apa yang terjadi di situ? Saya dengar teriakan-teriakan korban-korban itu ya. Ada yang manggil temen-temennya, juga ada yang tolong-tolong, ada yang manggil yang mungkin istrinya ya, mungkin istrinya juga. Itu yang saya dengar itu. Seperti apa pada saat itu Pak Imron kan berhasil terhempas ya keluar dari kapal. Setelah sadar ya, berada di atas mungkin pelampung kah atau kemudian seperti apa kondisi Bapak saat itu? Ada pelampung ya, saya cuma pakai jaket sama kaos itu masih melekat di badan sama celana jeans juga sepatu. Rompi pelampung ya yang lagi mengambang itu saya kejar, saya renang. Saya renang itu nggak kena, nggak nyampe mungkin di bawah arus juga kan. Dan saya juga pakai sepatu, akhirnya sepatu saya lepas, saya kejar lagi, berenang lagi. Kurang lebih semungkinan ya 1 jam kurang mungkin ya kayaknya itu ya mungkin kurang lebihnya setengah jaman lah pokoknya itu seingat saya. Akhirnya kena lah pelampung, rompi pelampung itu, dan agak kesulitan juga pakai di air ya, soalnya dia udah ngambang kan, kita mau pakai itu agak kesulitan ya. Airnya alhamdulillah terpasang juga. Airnya berhasil memasang. Apa yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan itu mengapung ya, diem mengapung dan ya berdoa lah, berdoa segera cepat ada pertolongan lah, pikir gitu. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama Mbak. Pak Imron. Bersama kami saat ini sudah ada Deputi Operasi SAR dan Kesiapsiagaan Basarnas, Bapak Laksana Muda TNI, Pak Ribut Eko Suyatno. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Tim ini telah menemukan titik lokasi yang diduga ini merupakan bangkai kapal, dan juga yang kedua tadi disampaikan juga akan menerjunkan tim penyelam. Terkait dengan 2 hal ini seperti apa penjelasannya, Pak? Dari last known position atau lokasi kejadian kecelakaan kapal seperti di sini, ini yang awalnya, kemudian side sense sonar bisa mendeteksi pergeseran diduga ya kapal korban tenggelam.
ini bergeser kurang lebih 0,8 nautical meter atau sekitar 800 meter lah. Jadi kalau kita lihat arus perputaran arus di Selat Bali seperti ini pada kondisi real time. Ya, arus antara 0,2, 0,4, 0,3 ini muter. Bisa dilihat di sini. Jadi hal ini menjadi referensi kita dalam meyakinkan bahwa ini adalah fix datum. Mengingat Pak, ini sudah ada penambahan begitu ya, tim penyelam, juga sudah mulai ditemukan beberapa hasil atau beberapa analisa yang cukup signifikan begitu ya. Kira-kira berapa lama nantinya operasi evakuasi ini akan diberlakukan begitu ya? Kalau kita belum bisa memprediksi dengan kecepatan karena kita bergantung dengan kondisi cuaca alam. Kita tidak bisa melawan situasi cuaca alam. Karena ini beda, surface darat dan subsurface itu beda, khususnya bawah air. Ya, kita ada di dimensi bawah air yang berbeda dengan di permukaan ataupun di darat. Nah, ini yang perlu kita tetap menganalisa, memberikan debriefing kepada para penyelam sebelum mereka melakukan tugasnya di bawah air. Sehingga gambaran dari ROV ini bisa diketahui oleh para diver. Sehingga mereka mengerti tugas yang harus dilakukan manakala di bawah, sehingga mereka pun tidak terperangkap di bawah. Ini kan SAR berhubungan dengan korban ya khususnya ya. Kita tahu kalau dalam manifest ini ada beberapa nama korban yang tidak tercatat di dalam manifest. Seperti apa temuan dari SAR sampai sejauh ini? Apakah sudah ada lagi penambahan korban yang tercatat di manifest, dan mungkin orang-orang yang sebelumnya tidak tercatat di manifest ini apakah kemudian nantinya juga akan diperbarui data-data ini supaya tim SAR ini memperluas kembali korban-korban yang akan menjadi target begitu ya? Kalau tim SAR khususnya SMC dan jajaran tidak memperluas jumlah korban. Kami mencari menolong korban yang ada. Namun patokan kami adalah manifest. Kita akan mencari dalam kondisi di bawah air, yang ada pasti kita bawa ke atas, kita evakuasi. Tidak hanya yang ada di dalam manifest, tapi kapasitas itu tidak pada SMC. Kami ada dan tidak ada, wajib tugasnya kami mengevakuasi, mencari, menolong. Itu Mbak. Dan masyarakat kami tetap akan berupaya, berkomitmen mencari, menolong, dan mengevakuasi korban yang ada. Dan untuk itu kami butuh support moral dan doanya dari seluruh masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Tuhan meridhoi. Demikian, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Eko atas waktu dan kesempatannya. Tentu kita juga berharap hal yang sama, segala proses evakuasi ini dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Hingga kini puluhan korban tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya masih belum ditemukan. Pihak tim gabungan terus berupaya melakukan penyisiran di Selat Bali untuk mencari para korban hilang, mulai dari menambah jumlah armada hingga menerjunkan tim penyelam. Sementara itu, penyebab pasti dari tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya masih belum dapat dipastikan. Hingga kini, pihak tim gabungan masih terus berfokus pada evakuasi dan juga pencarian para korban hilang. Fakta yang kami temukan di lapangan, terdapat beberapa korban yang identitasnya tidak tercantum dalam manifest kapal karena mereka menggunakan travel. Sementara itu juga, proses tenggelamnya kapal ini terjadi begitu cepat sehingga beberapa korban tidak dapat melakukan penyelamatan diri. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat dan pembelajaran bagi kita semua, serta seluruh korban yang masih hilang dapat segera ditemukan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.